Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu Ella. Terlebih dahulu perkenalkan kami dari Universitas PGRI STKIP PGRI Banjarmasin yang beragontakan nama saya Ervina Rusita. Lalu teman saya Anissa Liliana, Saya Fiona Nur Asifa. saya Zadian Fitria, saya Ira Mustiawati. mohon maaf, apakah kami boleh tahu dengan nama Ibu siapa? Ibu Zahra. Ibu Zahra, oke baik Bu. Jadi langsung saja Bu ya, kami di sini ingin mewawancarai Ibu mengenai gimana cara ngajar di sekolah ini, khususnya tentang anak yang tunarungu, menderita tunarungu. Nah, untuk pertanyaan pertama Bu, untuk jumlah siswa di sekolah SLB Negeri Kandangan ini ada berapa orang untuk di jenjang SD-nya dalam setiap kelasnya dari kelas 1 sampai 6 itu Bu? Kelas 1 sampai kelas 6 jumlah siswa kita tuh kalau di SD itu tuh 100 lebih kayak gitu. Oh, iya. Kalau karena kita itu rombelnya banyak, terus gurunya sedikit, jadi di kelas itu macam-macam komposisinya. Jadi kawan saya di kelas ulun sebenarnya kalau dari segi jumlah murid ulun ini 10 orang. Iya. Terus juga ada kelas lain yang muridnya cuma berlima, tapi rata-rata di atas 5 sih, 5, 6, terus ada juga yang ber-13. Dia tergantung ketunaannya, karena kita kan kalau di SLB Negeri Kandangan itu anak itu dikelompokkan berdasarkan hambatannya, kayak gitu. Tunarungu kah, tunagrahita kah, tunanetra kah, kayak gitu. Nah, jadi tergantung berapa guru yang ada, itu dialokasikan ke sana kayak gitu. Terus sesuai kelasnya. Jadi ada beberapa rombel, tapi untuk anak dengan hambatan yang sama itu digabung. Saya kayak ulun kelas 1, 2, 3. Guru lain ada yang kelas 1, 2 aja, ada yang kelas 4, 5. Atau misalnya berdasarkan hambatan siswanya, ternyata dia tidak bisa digabung dengan anak yang ringan, otomatis sebenarnya loncat gitu. Ada yang kelas 4 sama kelas 6, ada yang kelas 5 sama kelas 6, ada yang kelas 3 sama kelas 6, kayak gitu tergantung hambatan siswanya. Oh, iya. Jadi agak Iya. tidak sama rata gitu ya. Baik, terima kasih Bu. Kemudian apa saja jenis ABK yang ada di SLBN Kandangan ini? Kalau Jenisnya? jenisnya ada lumayan banyak sih ya. Yang jelas A tunanetra, B tunarungu, C tunagrahita, itu termasuk yang sedang sama ringan ke sedang terus sama berat. Habis itu D tunadaksada, habis itu ada autis, habis itu H hiperaktif, ada apalagi ya, Down syndrome, P ya kayaknya A B C D gitu. Oke. Baik Bu, kemudian bagaimana cara Ibu berkomunikasi dengan murid ABK, khususnya dengan peserta didik yang menderita tunarungu? Kalau anak tunarungu, sebenarnya kita komunikasi itu kita memang dianjurkan untuk dengan isyarat gitu ya. Nah, kalau misalnya berdasarkan secara teorinya, anak yang mengalami hambatan pendengaran itu memang komunikasinya lebih banyak secara visual. Jadi komunikasi kita sebisa mungkin secara visual kayak gitu. Memang kalau anak tunarungu itu dia kan macam-macam hambatannya. Ada yang memang punya hambatannya tuh masih punya sisa pendengaran kayak gitu. Berarti dia hard of hearing gitu kan, HOH, atau dia itu memang total gitu, sama sekali tidak mendengar atau tuli kayak gitu. Jadi tergantung kemampuan anaknya, kita komunikasinya bisa berbagai cara. Kalau misalnya secara umum, kalau dia memang sama sekali tidak mendengar, maka kita di fullkan di isyarat kayak gitu. Terus kalau misalnya ternyata dia masih bisa mendengar, kita bisa ngomong, tapi ngomongnya lambat. Kamu mau kemana? Kamu tadi makan gitu. Atau kalau bahasa yang paling dianjurkan itu memang dua-duanya, jadi total kayak gitu. Maksudnya total tuh kita oral, kita juga isyarat. Oh iya. Tadi sudah makan gitu. Jadi dua-duanya kayak gitu. Iya. Berikutnya, bagaimana respon peserta didik tunarungu ketika proses interaksi berlangsung? Kalau misalnya respon siswa itu memang dia tergantung karakteristik dia ya, maksudnya sama kayak sifatnya dia, sama kayak kita orang mendengar pada umumnya gitu ya. Kalau misalnya dia memang suka ngomong, ya dia orangnya cerewet gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong satu, dia kayak gitu. Dia juga suka interaktif gitu anaknya. Tapi kalau misalnya anaknya memang nggak suka ngomong, ya sedikit-sedikit aja. Atau dia bisa juga kalau misalnya anaknya itu
tidak terlalu pro sama isyarat. Kan kalau misalnya anak dengan hambatan pendengaran itu dia macam-macam kayak gitu. Dia pengennya diajak ngomong kayak secara oral, tapi walaupun dia nggak dengar gitu, tapi pengen dia diajak ngomong itu orang tuh bicara gitu dia pengennya. Kadang dia tidak merespon gitu. Tergantung karakteristik anaknya sih. Termasuk juga kalau misalnya anaknya itu disertai hambatan intelektual. Nah, kalau disertai hambatan intelektual, isyarat itu kode yang sulit kayak gitu. Kayak misalnya kita sesimpel huruf A gitu ya, dia kalau misalnya dia punya hambatan intelektual dia nggak bisa ngikutin gitu. Jadi tergantung itu pulang. Kalau di kelas ulun itu ada satu yang dia memang secara isyaratnya masih agak buruk gitu ya. Jadi kalau misalnya dia mau sesuatu itu dia cuma tatap-tatapan sama saya. Apa gitu ya, apa gitu. Ternyata dia natapin paman, dia dibilang nih ada uang, dia pengen beli itu, tapi dia ngomong gitu dong. Gitu aja. Jadi itu memang tergantung karakteristik siswanya. Oh iya, ada yang karakteristik. Kemudian, apakah Ibu ada mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan menggunakan komunikasi interpersonal selama proses komunikasi berlangsung? Banyak sih ya, soalnya kita itu kalau misalnya dengan anak masih kelas 1, 2, 3, dia itu kemampuan bahasanya belum total gitu, belum baik gitu. Terus juga kalau misalnya dia di rumah sama orang tuanya tidak banyak diizinkan untuk berisyarat kayak gitu. Jadi dia kemampuan dia untuk mengkomunikasi apa yang dia pingin itu juga rendah kayak gitu. Sama juga dengan anak-anak yang itu tadi kalau misalnya dia kemampuan intelektualnya di bawah rata-rata, juga dia kemampuan dia untuk mengomunikasikannya sulit. Sama seperti anak mendengar, kalau dia kemampuan intelektualnya di bawah rata-rata, dia nanti kalau ngomong nggak jelas, dia ngomong apa kita juga nggak tahu gitu, walaupun dia bisa bicara. Nah, apalagi dengan anak yang punya hambatan pendengaran, lebih sulit dia mengisyaratkan, karena kan isyaratnya itu kan membuat simbol-simbol atas apa yang kejadian yang sudah dia alami. Nah, ketika itu dia belum bisa sampai ke tahap itu, komunikasi interpersonal itu sulit sekali kayak gitu. Ya, berikutnya bagaimana bentuk kesulitan Ibu rasakan selama proses komunikasi interpersonal berlangsung? Bagaimana ya? Kurang lebih sama aja sih ya, kalau misalnya dia mau ngomong ya kita ngomong, kita ngerespon gitu ya, tergantung anaknya juga mau ceritanya sampai mana. Ya, berikutnya, jika pada saat perkembangan kemampuan berbahasa dan berbicara berlangsung mengalami kesulitan, bagaimana Ibu mengutarakan maksud atau tujuan Ibu kepada peserta didik tunarungu? Kalau misalnya kita memang sudah mentok gitu ya, kalau misalnya ulun pribadi gitu sama guru-guru yang lain, kita pakai gambar, pokoknya HP itu penting gitu ya. Misalnya kita tunjukkan ini, kita mau pergi ke sini. Misalnya kayak gitu. Dari gambar. Dari gambar. Kita mau ambil apa? Ambil ini. Misalnya dia kan kemampuan penguasaan katanya itu rendah masih. Jadi kalau misalnya kita kasih tahu katanya meja gitu, mereka nggak tahu ini loh gambarnya kayak gitu. Kita mau makan apa? Makan ini. Jadi harus ada medianya. Harus ada medianya kayak gitu. Itu paling gampang sih. Kecuali dia memang kemampuan dia berimajinasinya tinggi, gampang lah saya diajak ngomong gitu. Iya, terima kasih. Selanjutnya, adakah media atau alat pembelajaran yang Anda gunakan dalam pengembangan kemampuan berbahasa dan berbicara berlangsung? Ada. Media apa saja yang Ibu gunakan dalam pengembangan kemampuan berbahasa dan berbicara berlangsung? Medianya yang paling sering itu dipakai gambar. Itu paling sering ya, paling gampang. Pokoknya kita semuanya di kelas 1, 2, 3 itu full gambar. Habis itu juga pakai buku. Kadang kalau misalnya ulun pakai laptop kayak gitu, misalnya kita perlu sesuatu yang itu tidak bisa dijelaskan, misalnya agama, bingung kan jelasinnya, itu kan soal kepercayaan, jadi otomatis kita harus pakai video. Oh, kalau misalnya orang Hindu dia seperti ini kayak gitu, orang Kristen seperti ini kayak gitu. Itu penting banget namanya. Paling kalau misalnya ada juga paling tablet kayak gitu, kalau misalnya ada yang perlu mereka bisa dimainkan misalnya kayak gitu. Kayak gitu. Selanjutnya, di sekolah ini apakah peserta didik mempunyai kelompok bermain? Kelompok bermain, mereka rata-rata kelompok bermainnya di teman-teman dengan sesama hambatan sih ya kayak gitu rata-rata. Mungkin ada beberapa yang bisa bermain dengan anak hambatan lain, misalnya kayak gini. Saya anak ulun kan tunarungu, dia itu jarang mau main sama yang tunagrahita. Soalnya kadang-kadang mereka cara komunikasinya beda kayak gitu. Mereka bilang apa, murid ulun ngertinya seperti apa gitu. Itu jarang. Tapi memang di kelas-kelas yang lebih tinggi itu bisa
bermain antar ketunaan kayak gitu. Menurut Ibu, apakah kelompok bermain serta didik tunarungu mempengaruhi kemampuan berbahasa dan berbicara? Kalau menurut Ulun iya. Soalnya kalau misalnya dia terbiasa dengan anak-anak yang mendengar, biasanya kemampuan dia untuk membaca oralnya itu lumayan baik. Sebenarnya kayak gitu. Kalau misalnya dia sesama anak dengan hambatan tunarungu, dia kemampuan isyaratnya cukup baik kayak gitu. Kalau misalnya dia tidak dikumpulkan dengan anak-anak dengan hambatannya, nanti mereka akan kesulitan pas ketika harus pakai isyarat kayak gitu. Sedangkan isyarat itu salah satu hal paling esensial gitu untuk anak-anak yang punya hambatan pendengaran. Baik, selanjutnya, apakah Ibu bersedia menjadi pendengar yang baik ketika anak didik Anda berbicara atau mengajak Anda bermain? Iya. Insya Allah ada aja sih. Soalnya kita kan kalau misalnya kita baru apersepsi di awal kan mereka pasti cerita, Ibu kemarin aku seperti ini. Dan itu kalau misalnya nggak disetup mereka akan berhenti. Sama kayak anak-anak yang lain sebenarnya. Manakah yang Ibu lebih sering gunakan pada saat proses pengembangan kemampuan berbahasa dan berbicara langsung, atau metode menjelaskan, diskusi kelompok, atau memberikan tugas? Yang mana yang paling sering dilakukan? Sebenarnya kita kalau dijelaskan mungkin ya lebih banyak demonstrasi kayak gitu, karena di kelas 1, 2, 3 kita lebih banyak usaha pemerolehan bahasa kan, jadi otomatis lebih banyak ini loh, kata ini harus disyaratkan apa kayak gitu. Kadang juga dijelaskan sih kenapa Bu, kenapa isyaratnya ini, kadang mereka bilang kayak gitu, oh ini berarti harus seperti ini kayak gitu. Itu paling sering dijelaskan, tapi mereka juga bisa tugas kelompok sudah bisa kayak gitu. Dari ketiga metode tersebut, menurut Ibu, metode apa yang efektif dalam pengembangan kemampuan berbahasa, berbicara pesertanya? Paling mudah itu sebenarnya gimana ya? Praktik langsung ya. Praktik langsung, kita kasih contoh, mereka praktik langsung. Lebih banyak ke sesuatu yang berhubungan dengan gerakan dan semuanya harus visual kayak gitu. Kalau misalnya kita menjelaskan aja, tapi misalnya menjelaskan dengan oral itu jelas sulit. Kalau misalnya kita kasih tulisan, mereka suruh membaca itu sulit. Jadi otomatis dijelaskan dengan isyarat sih yang pasti, dijelaskan dengan isyarat dan mereka harus praktik langsung kayak gitu. Baik Bu, sepertinya cuma itu yang kami tanyakan hari ini untuk wawancara. Terima kasih atas jawaban Ibu. Sekarang kami memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang anak yang menderita tunarungu Bu. Kemudian terima kasih juga atas ketersediaan Ibu dan waktu Ibu untuk bisa kami wawancarai hari ini. Semua jawaban yang kami dapat dari Ibu merupakan pengetahuan yang baru yang sangat bermanfaat bagi kami untuk kedepannya Bu. Baik, sekali lagi terima kasih Bu, kami mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.